Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Wahinur Arifin dari Prodi PAI kelas 4A akan menjelaskan materi. Sebelum memasuki materi, sebaiknya saya akan menjelaskan tentang metode pendekatannya. Metode pendekatan ini saya mengambil pendekatan deduktif. Apa itu pendekatan deduktif? Pendekatan deduktif ini adalah metode mengajar yang dimulai dari penjelasan umum atau konsep, lalu dilanjutkan dengan contoh-contoh khusus agar siswa lebih mudah memahami. Dalam pendekatan ini, guru menyampaikan teori terlebih dahulu, kemudian mengajak siswa melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh atau tema untuk siswa sekolah dasar dalam materi iri hati. Contohnya seperti alur deduktif, iri hati itu tidak baik. Mengapa? Berarti lalu kemudian seorang murid membantu menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian memasuki materinya. Materi ini adalah topiknya tentang membahas iri hati. Kemudian dilakukan kepada siswa dasar kelas 4 SD, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah siswa memahami bahwa iri hati adalah sifat tercela yang harus dihindari. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah pendekatan deduktif. Yang pertama, menjelaskan konsep umum. Baik, saya akan mempraktekkan tentang pembelajaran iri hati kepada siswa sekolah dasar kelas 4. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang iri hati. Dalam Islam, iri hati disebut hasad, yaitu perasaan tidak suka kalau melihat teman punya sesuatu yang lebih baik. Allah dan Nabi Muhammad melarang kita untuk iri hati karena bisa membuat hati kita tidak tenang. Kemudian memberikan dalil atau ajaran Islam. Di sini mengapa kita harus sebagai guru harus memberikan dalil atau ajaran Islam? Karena siswa ini harus memahami dari konsep iri hati itu bagaimana. Jadi kita harus sebagai guru harus mendetailkan pembelajaran ini. Kemudian seperti contohnya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 5, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Artinya orang yang dengki bisa berbuat jahat, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah agar tidak jadi orang yang iri hati. Misalnya kamu melihat temanmu punya tas baru, lalu kamu merasa tidak senang dan tidak mau berteman lagi dengannya. Itu salah satu tanda iri hati. Tapi kalau kita senang melihat teman bahagia, Allah akan senang kepada kita. Di sini kita memberikan atau menanamkan nilai positif kepada siswa. Contohnya, daripada iri, lebih baik kita bersyukur atas apa yang kita punya dan mendoakan teman agar selalu bahagia. Kalau kita ingin sesuatu, kita boleh berusaha dan berdoa kepada Allah. Kemudian saya di sini akan mengajak siswa menyimpulkan tentang apa itu iri hati. Ayo kita bersama, iri hati itu tidak baik. Kita harus bersyukur dan saling menyayangi. Baik, hanya itu yang dapat Bapak terangkan kepada
murid-murid gitu. Nah, jadi di sini kesimpulan dari iri hati itu adalah perasaan tidak senang atau tidak puas terhadap keberhasilan atau kelebihan orang lain yang dapat memicu emosi negatif dan perilaku yang tidak sehat. Kesimpulan tentang iri hati yaitu merusak hubungan orang. Jadi merusak hubungan orang itu bagaimana? Iri hati dapat merusak hubungan dengan orang lain dan menciptakan konflik yang kemudian menghambat kemajuan. Iri hati dapat menghambat kemajuan pribadi dan membuat seseorang fokus pada kegagalan orang lain. Kemudian menimbulkan stres. Iri hati dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang tidak perlu, menghalang kebahagiaan. Nah, ini dapat menghalangi seorang untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Jadi bagaimana kita cara mengatasinya? Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri. Bagaimana mengenali dan memahami perasaan iri hati. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri dan fokus pada kelebihan pribadi. Kemudian mengembangkan empati, memahami dan menghargai keberhasilan orang lain. Yang kemudian yang terakhir, mengalihkan fokus pada tujuan dan kelebihan. Dengan mengenali dan mengatasi iri hati, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan hubungan dengan orang lain. Baik, hanya itu yang dapat saya simpulkan dalam materi iri hati. Kemudian bila ada salah dan kekurangan dalam berbicara, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.